Welcome back to my YouTube channel Sales Rista, Sales and Barista. Ini part 2-nya ya, Bray, dari part 1 tadi. Yang udah nonton part 1 wajib nonton part 2 biar enggak salah maksud. Ini gue lanjutin dulu langsung ke bagian dunia perlampuannya. Gimana Nindra? Ini yang mati sebelah kiri Nindra. Nah ternyata, sorry lupa ya, yang kiri itu dia bukan power. Jadi yang kalau 2016 3 LED, kiri itu power, kanan itu untuk boiler, bawah itu untuk level air. Jadi kalau di moda itu dia cuma jadi 2, lampu powernya yang dihilangin, power standby-nya. Jadi di kiri ini itu dia heater. Yang kanan ini itu level air. Jadi kalau misalkan di store-nya contoh pas baru nyalain ini lampu yang ini belum nyala standby kayak gini, berarti level airnya belum tercapai. Nah kalau yang ini itu berarti kita level temperaturnya ini boiler udah tercapai. Jadi kalau ngomongin, kalau bisa gue ulang lagi, kalau dia sudah tercapai, dia bakal kayak tadi ya, lampunya mati. Tapi ketika lu nanti brewing nyetim, dia bakal nyala lagi dan itu normal ya, sebelah kiri ya. Nah, sedangkan yang sebelah kanan dia bakal nyala terus karena level airnya dia yang di boiler udah tercapai. Sedangkan kalau dia mati, misalnya gelap, dia gelap saat baru dinyalain, itu bisa jadi kan dia narik air dulu tuh. Bisa jadi karena nggak cukup dia gelap, nanti ketika udah penuh dia baru nyala. Jadi jangan panik. Biasa kalau satu grup gini, dalam kondisi kita udah matiin tapi boiler udah keisi, besokannya berapa menit Sindra? Buat nyalain lagi tuh biar store pada tahu nanti yang gunain. Untuk kalau pagi biasanya dia 20 sampai 30 menitan sih. Ini kalau udah ada isi air dalam boiler, Bro. Untuk nariknya? Enggak, Apa? buat nge-heatingnya. Sama. Kurang lebih segitu. Kalau heating startup awal itu pasti sama 20 sampai 30 menitan. Karena itu startup dari air nggak benar-benar dari suhu ruang lah. Gitu. Kok dibilang 20-30 menitan Bang? Lu jangan lupa kan daya di tiap tempat tuh beda-beda. Kalau dayanya bagus ya bisa lebih cepat. Jadi kayak gitu. Di part 2 ini gue mau lebih bahas di persettingan duniawi ya. Jadi 3 tombol ini kan bisa dibilang kalau yang belum tahu Bezera atau mungkin udah pernah pakai B2016 kan belum biasa nih main 3 tombol. Ini gimana sih cara buat yang pertama, kita mau apa dulu nih? Automatic back flash, apa kita mau setting volumetric-nya atau apa dulu, Bro? Paling sih pengen jelasin ini dulu aja ya. Ini kan kalau 3 tombol tuh ya dia simple sih. Ini ada single, ini double. Nah, ini tuh manual atau ya, manual. start stop lah. Start stop, Jadi kalau misalkan ini contoh kita pakai single. Ini bawaan pabrik ya. Ya, ini settingan fabrikasi. Oke. Ini double. Ya udah pasti double tuh lebih lama ya. Tapi ingat kalau nyeting tuh ini kan tanpa beban, maksudnya hanya air aja. Ya pasti bakalan berbeda. Betul. Nah, ini poinnya bagus nih. Jadi kalau mau nyeting tetap harus pakai coffee. Kita hemat boleh, tapi kalau hal-hal begini jangan hemat, Bro. Nggak bisa pakai cuman ngitung dari airnya, tapi pakailah grand size yang bener dulu, gramasi yang bener, baru di setting di sini. Lihat di 30 mili sesuai gitu, 25-30, nanti lihat berapa secondnya udah sesuai, baru kita lock. Jadi langkah-langkahnya jangan dibalik-balik kayak gitu. Nah, ini contoh, ini kan Single espresso itu berarti ya. Ini kita contoh single, kita tanpa kopi ya. Nah, sekitar 6 detikan ya. 6 detik itu udah termasuk pre-infuse ya. Iya. Nah, ini kita misalkan mau ubah nih untuk yang singlenya. Jadi cara ngubahnya sebenarnya sama sih, semua mesin kopi tuh biasanya untuk ngerubahnya itu yang di continuous-nya, yang di setting. Settingannya ada di continuous, Bro, atau yang manual. Kuncinya. Jadi caranya cuma yang continuous ini di hold berapa detik, terus nah tunggu kalau udah sampai ngeblinking kayak gini, ya kita tinggal pilih nih. Mau setting yang mana tuh? Single apa double? Nah, kalau misalkan ini mati, ya kita pencet lagi. Jadi make sure dia sampai blinking dan langsung kita pencet ya, Bro. Iya. Ini udah kita setting ya. Kita mau coba setting single. Nah,
ini kita matiin. Ini malah jadi sekitar di 3 detik atau mau ke 4 ya. Tadi kan sebelumnya 6, sekitar 6 atau 7. Nah sekarang kita coba. Oh ya Oke, kan, sesuai ya jadi ya. sesuai ya. Contoh kita lebih lamain lagi bro, dikit jadi 7 detik deh, dicontohin. Oke. Nah, kita buang dulu. Kita pencet lagi, kayak biasa settingannya. Nah, kayak gitu cukup jelas ya. Cara di single espresso sama di double espresso sama aja. Yang penting grand size-nya udah dapat, udah sesuai kopinya. Terus gramasi udah sesuai. Baru teman-teman kalau buat setting volumetriknya kayak yang tadi Indra contohin di sebelah kiri. Dan jangan lupa kalau buat 2 grup, settingan semuanya ada di sebelah kiri. Jadi kalau kiri di setting, kanannya udah pasti ngikut. Tapi kalau mau nyeting yang sebelah kanan, setting aja sendiri yang kanan. Kirinya biasa tetap yang lama. Jadi kalau buat settingan volumetrik udah cukup jelas ya bro di sini. Nah kalau buat ngomongin ini automatic backflash nih, kalau buat backflash di malam hari biasa di saat closing gimana caranya Bray? Contoh kan misal ya kalau orang biasa manual, misalkan nih udah pakai porta backflash, Blend porta. kita pakai aja tadi contohnya. Ya. Tuh ada. Ini kita gunain pakai automatic backflash biar nggak, temen-temen lebih simpel lah, bisa ditinggal-tinggal sambil mesin itu nge-backflash sendiri gitu ya. Terus kita bisa bersih-bersihin yang lain, jadi lebih efisien dan efektif lah. Jadi si blend basket ini udah dalam paket pembelian, jadi kita selalu dapat 1, 2 grup juga dapat 1, jadi bisa dipakai. Dan disarankan untuk backflash pakai chemical ya, yang khusus buat kopi. Biasanya dia udah food grade. Oke. Biasanya kan kalau backflash ya standarnya misalkan kalau di coffee shop, ini kita pencet. Biasanya kita hitungin 5-10 detik, baru kita matiin kan. Oke. Nah ini backflash manual kayak gini biasanya kita lakuin kayak tadi tuh 5 kali sampai 10 kali. Oke. Tapi kalau di bezel itu dia bisa otomatis kalau yang ini. Nah otomatis ya, ini kita tinggal barengan aja. Nah, ya udah kita bisa tinggal bisa ngerjain yang lain. Ini berapa lama biasanya? Ini kalau di total itu dia sekitar 1 menit. Nah, tapi dibagi 5. Oh, Jadi sekali. Oke. Ntar habis itu, nah ini di yang kedua. Pokoknya total ini kalau kita diamin itu sekitar 1 menitan. 1 menitan Bray. Jadi 1 menitan tuh nggak usah ditungguin kali. Bisa bersih-bersihin apa dulu segala macam sambil nunggu ini kelar. Jadi ngebantu ya automatic backflash ini. Ini masih prosesnya, jadi kalau kayak gini udah biarin aja dulu. Nah jadi fungsinya backflash tuh dia kan buntu ke depan ya, jadi nggak keluar ke depan ini, tapi dia keluarnya airnya itu langsung ke pembuangan. Oke. Jadi solenoidnya itu dia modelnya three-way. Three-way itu fungsinya sebenarnya keluar ke depan, tapi begitu yang depannya di lock atau mutus, dia tuh buangnya ke belakang. Nah, buangnya ke belakang itu fungsinya dia bersihin nih semua sisa-sisa yang ada di group head ya. Kopi ada di group head. Oke. Gitu. Kalau ini yang versi yang di backflash pakai portanya ya, tetap nanti bisa dibersihin juga tuh bagian group head dalamnya pakai group head brush sama lap ya, towel ya. Jadi ini bisa juga dibuka berkala, dibersihin dalamnya, source screen-nya, karena biasanya suka numpuk minyak-minyak dari kopi tuh. Nah kalau di coffee shop juga ada beberapa kayak yang baiknya dibersihin dulu ininya, kayak misalkan sebelum pakai backflash kayak gini ada yang dibersihin dulu, disikat, terus dibersihin pakai towel atau apa, baru di backflash gini, atau yang perlunya dipakai chemical dulu baru di backflash, itu nggak ada yang salah sih. Tergantung, balik lagi intinya mesin ini ya memang udah after closing wajib di backflash gitu. Tuh, wajib di backflash poinnya. Kalau buat bersihin soft screen ada di video gue yang lain, itu bisa dilihat sih, polanya sama aja. Kalau buat bersihin soft screen terpisah, gue nggak buat di video yang ini. Jadi backflash tadi bener banget kata Indra bahwa itu
buat back flush, berarti buat kayak buat ngebersihin bagian dalamnya, dan itu akan balik lagi. Bukan biasanya kalau brewing keluar dari sini, dia keluar dari bagian bawah, itu buat ngebuang kotoran yang gak bisa kita bersihin. Ibaratnya itu buat bagian three-way valve, buat bagian group headnya. Jadi itu wajib ya back flush itu, dan bisa kalau bisa pakai chemical Bray, karena minyak pada kopi nggak rontok sama air doang kan. Menurut lu kalau kita habis back flush pakai si chemical itu, kita perlu nge-rinse lagi nggak sih pakai kopi? Kalau Sebenarnya pendapat lu, Bray? banyak banyak ininya sih. Jadi ada beberapa tempat kayak contoh kita pakai chemical nih yang pertama tadi automatic back flush. Terus setelah selesai ya otomatis kita back flush lagi tanpa chemical. Oke. Itu kan sama aja ngebilas lah. Ngebilas, Nah, oke. ngebilasnya itu bisa intinya jadi 2 kali tanpa itu, atau sebenarnya kayak misalkan contoh kita pertama ini pakai chemical, terus kita back flush, ini yang pertama udah 5 kali selesai, ini kita bersihin, terus tanpa chemical kita back flush lagi, itu langsung kita buang, itu sebenarnya udah nge-rinse. Tapi di beberapa tempat pun ada yang dia mastiin lagi setelah habis di back flush kayak gini, dia bikin espresso dulu sekali atau 2 kali, tapi nggak diminum, langsung dibuang. Oke. Gitu. Sebenarnya di beberapa chemical untuk back flush ini biasanya udah food grade. Tapi ya gue pun sendiri nggak pernah habis kayak back flush kayak gini terus walaupun itu food grade langsung diminum, ya enggak juga sih. Oke. Gitu. Jadi balik lagi ke store masing-masing lah. Jadi kalau ngomongin tadi back flush, sebenarnya kalau ngomongin chemicalnya food grade. Tapi kita kalau boleh saran teman-teman, setelah di back flush, besoknya mungkin di saat kalibrasi segala macam dipakai kopi lagi sekali, itu nggak harus dikonsumsi ya. Kita sebenarnya kayak ngindarin aja sih buat safety aja. Jadi saran kita kayak gitu. Nah ini kan ngomong-ngomong, mesin ini seri entry level buat profesionalnya dari Bezera nih Bray. Nah pertanyaan gue adalah, ini mesin kalau gue lihat tadi bisa pre-infuse ya, atau pre-wetting lah di Bezera namanya. Itu bisa dimatiin, bisa dihidupin ya? Bisa ya? Kalau boleh tahu Bray, kalau cara biar nggak ada pre-infuse itu biasanya gimana sih? Jadi dia kita matiin dulu mesinnya. Nah ini yang tombol nomor 2 ini, double ini kita hold, terus kita nyalain. Nah ini kan dia nyala sendiri nih. Kalau udah kayak gitu kita matiin, terus kita nyalain. Karena di beberapa tempat kan ada yang nggak mau pakai pre-infuse kan, jadi airnya maunya ngocor aja langsung. Nah ini pre-infuse. Nah ini contohnya tadi udah jelas ya di videonya, si Indra nyontoin ya buat nggak perlu ada pre-infuse-nya. Tapi ngomongin pre-infuse dan nggak, balik lagi kecocokan sama si kopinya juga. Mau pakai boleh, nggak pakai boleh. Cuman untuk seri si Bezera Moda yang entry level ini, dia itu pre-infuse-nya nggak bisa diatur waktunya. Tapi kalau ngomongin si Bezera Arcadia, kita bisa atur berapa lamanya infus, berapa detik, terus berapa lama si air dari group head ngebasahin kopinya berapa detik gitu, kita bisa atur. Jadi kalau ngomongin entry level, kalau ngomongin ini, menurut gue ini buat bisnis cukup banget. Tapi kalau teman-teman butuh mesin yang bisa di pre-infuse, bisa diatur, ya salah satunya kita punya Bezera Arcadia, Bray. Jadi kayak gitu. Apalagi ya, Bray, buat settingannya di sini. Sih, kan tadi misalkan mau dibalikin, misalkan kayak awalnya ngetes lah, kayak misalkan sebelumnya pakai pre-infuse kayak gimana, terus nyoba pakai gaya pre-infuse gimana. Nah balikinnya itu kita matiin lagi. Nah ini cara balikinnya nih. Balikinnya Matiin ya. gantian, yang single itu di hold, habis itu dinyalain. Nah begitu dia udah nyala kayak gini, itu kita matiin. Nah habis itu kita nyalain lagi. Nah dia balik lagi ke pre-infuse. Jadi cukup mudah ya. Nah kelihatan ini pre-infuse ya. Balik lagi ngomong pre-infuse, balik lagi ke kopinya, balik lagi emang karakter yang pengen teman-teman dapat dari kopinya. Jadi di video ini minimal kalian udah tahu bahwa mesin ini bisa pre-infuse dan tidak pre-infuse. Nah selain dari info yang tadi kita udah bagiin, Dra, apalagi nih kira-kira yang perlu teman-teman tahu nih tentang si Bezera Moda? Kalau Bezera Moda sebenarnya simpel banget sih. Dari tadi kan udah dijelasin semua, paling ya part-part yang misalkan contoh kayak
biasanya apa sih problemnya? Hmm. Nah ya biasanya yang lebih sering itu problem itu dia misalkan kita lagi contoh lagi mau ngebrewing, tiba-tiba dia nggak keluar nih air dari sini. Hmm. Nah itu nggak keluar, ternyata yang terjadi tuh biasanya kalau di store tuh lupa ganti galon. Nah tuh. Ternyata ini tetap kayak misalkan contoh nih, ini tetap level airnya penuh kok. Hmm. Terus ini normal-normal aja, tapi pas dipencet-pencet nih nggak keluar nih airnya. Nah itu biasanya kesebutnya tuh kayak masuk angin istilahnya. Hmm. Jadi contoh misalkan air di galonnya ini sebenarnya udah habis, terus dia kan pompa tetap nyedot dong. Hmm. Ya tetap nyedot karena yang disedot itu istilahnya udah nggak ada air yang masuk. Jadi kayak udara kejebak gitu. Oke. Nah pas udara kejebak kayak gitu, pas kita mau ngeflash gini ternyata nggak keluar airnya, itu sebenarnya nggak usah panik sih. Sebenarnya solusinya cuma nih unit dimatiin, terus timnya buang semua, habisin. Habis itu selang 5 menit atau 10 menit itu startup lagi dari awal. Gitu. Sebenarnya fungsinya tuh dia benar-benar istilahnya restartnya tuh udara yang kejebak tuh kebuang semua gitu. Oh. Itu aja sih biasanya Oke. sering kejadian. Karena kalau di store tuh biasanya nggak ngaku. Hmm. Kalau lupa ganti galon atau apa tuh biasanya nggak ngaku tuh. Ntar tiba-tiba ditanya, bang mesinnya rusak, ininya gini gitu. Padahal sebenarnya sebelum nelpon lu bisa juga dengan cara tadi tuh, Iya. buang uap dulu, nyalain, nanti lihat lagi kondisinya gimana. Karena biasanya, karena sering aja terjadi sih bro, kejadian-kejadian kayak gitu tanpa bermaksud gimana ya. Cuman kejadian kayak lupa isi air tuh sering banget terjadi lah bisa gue bilang. Dan itu yang penting jangan panik, mesinnya dimatiin dulu, uapnya dibuang, terus kita nanti berapa detik kita nyalain lagi, terus kita lihat kalau dia udah balik normal ya udah itu nggak ada apa-apa. Memang karena kita lupa ganti air segera aja gitu, atau posisi si selangnya ini nggak narik karena nekuk atau apa gantung, jadi pasti kayak gitu. Part 2-nya juga panjang. Thank you buat Bray Indra yang udah bantuin jelasin. Kalau masih ada yang belum clear tentang si Bezera Moda, bisa tulis di kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan, pembelian atau apapun terkait Bezera, bisa juga hubungin gue di 0859 5959 8619. Terakhir, kalau ada salah-salah kata, dimohon dimaafkan. Terus semoga bisnis teman-teman atau yang sukses barista biar cepet jadi FB manager dan manager. Semangat belajarnya, semoga ilmu yang kita sharing berdua ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, selamat sore dari Jakarta Menteng. Ciao.